Tan Malaka, filosof brilian yang dimiliki Indonesia. Nama asli Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim, sedangkan Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis keturunan ibunya. Nama lengkapnya ialah Sultan Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Selama kuliahnya, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan meningkat setelah membaca buku The Franse Revolusi yang ia dapatkan dari seseorang sebelum keberangkatannya ke Belanda. Sejak saat itu, ia sering membaca buku-buku karya seperti Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, dan Friedrich Nietzsche. Setelah lulus, ia kembali ke desanya, kemudian menerima tawaran dari Dr. Jansen untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Senambah, Tanjung Morawa, Delhi, Sumatera Utara. Ia tiba di sana pada Desember 1999 dan mulai mengajar anak-anak itu berbahasa Melayu pada Januari 1920. Selain mengajar, Tan Malaka juga menulis beberapa propaganda subversif untuk para kuli yang dikenal sebagai Daily Spook. Kesuksesan revolusi Rusia pada tahun 1917 sungguh impresif. Komunisme diterima dengan antusias oleh aktivis dan intelektual muda yang ingin membebaskan negaranya dari penjajahan kolonial. Inilah yang melatar belakangi Tan Malaka bergabung dengan pergerakan komunis internasional tersebut, serta bergerak aktif membangun jaringan dengan tokoh-tokoh anti-imperialis Asia. Dalam pengasingannya di Belanda pada tahun 1922, Tan Malaka menyeberang dari Rotterdam singgah 2 bulan ke Berlin untuk datang menghadiri Kongres Komintern keempat di Moskow sebagai perwakilan Indonesia. Dalam kongres yang dihadiri oleh anti-imperialis dunia itu, Tan Malaka berbicara tentang pembentukan aliansi antara pan-islamisme dan komunisme. Idenya terinspirasi oleh pengalaman pergerakan di Hindia Belanda ketika Serikat Islam yang beranggotakan sekitar 1 juta orang sangat revolusioner menentang kolonialisme Belanda. Proposal kerjasama yang diajukan oleh Tan Malaka menimbulkan penolakan dari sebagian kalangan. Meski pidatonya mendapat tepuk tangan riuh, rupanya dalam pengakuan Tan Malaka bahwa Kongres Komintern menganggap pan-islamisme sebagai imperialisme corak lama. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka juga sempat bergabung dengan perjuangan rakyat Surabaya untuk secara langsung berjuang mengusir tentara Belanda yang dipimpin oleh Rod Mountbatten dan wakilnya Brigadir Aubertin Walter Southern Malabi dalam upaya mencoba lagi menyusup ke Indonesia. Setelah kemenangan peperangan di Surabaya pada bulan Desember 1945, Tan Malaka kembali berjuang di Purwokerto untuk menyusun strategi perlawanan total terhadap para penjajah barat yang akhirnya jadi sebuah perkumpulan yang dinamakan Persatuan Perjuangan. Perkumpulan ini adalah sebuah bentuk kekecewaan rakyat Indonesia terhadap keputusan pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu cenderung untuk menempuh jalur perundingan untuk mendapatkan pengakuan internasional. Ternyata, dukungan dari perkumpulan PP ini mendapatkan respon yang banyak. Dalam waktu seminggu, terdapat ratusan organisasi bergabung ke PP. Di sisi lain, pembentukan ini juga didukung kuat oleh Jenderal Sudirman, yang lagi sibuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan sekutu di Jawa Tengah. Peristiwa 3 Juli 1946, Tan Malaka dianggap terlibat sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir yang merupakan Perdana Menteri pada waktu itu. Karena itu, ia dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Setelah meletus pemberontakan FDR, Front Demokrasi Rakyat yang terdiri atas Partai Komunis atau PKI, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Pemuda dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOSBI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Sarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara. Setelah pemberontakan FDR di Madiun ditumpas pada akhir November 1948, Tan Malaka menuju ke Kediri dan mengumpulkan sisa-sisa pemberontak FDR yang saat itu ada di Kediri. Dari situ ia membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi. Pada bulan Februari 1949, Tan Malaka ditangkap bersama beberapa orang pengikutnya dan mereka ditembak mati di sana pada tanggal 21 Februari 1949. Atas jasa-jasanya, Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden RI nomor 53 pada tanggal 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Selama perjalanan hidupnya, Tan Malaka sangat produktif menulis. Di antara buku yang sangat populer ialah Madilog dan Gerpolet. Kedua buku ini acap kali dianggap merupakan karya penting dari Tan Malaka. Madilog atau materialisme dialektik dan logika merupakan istilah baru dalam cara berpikir dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia.
Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sampai kemiliteran yang terkandung dalam buku Gerpolek atau Gerilya Politik dan Ekonomi, maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan keindonesiaan serta benang merah kemandirian yang merupakan sikap konsisten yang jelas pada gagasan-gagasan dalam perjuangannya. Demikian profil singkat dari Tan Malaka. Siapa tokoh favoritmu? Silahkan komen di bawah ini. See you in the next video.